Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di pemakaman ibunya, dua bersaudara mengetahui warisannya diberikan kepada pasangan lansia yang tak pernah mereka kenal. Seorang wanita muda mencuri kotak perhiasan orang tuanya setelah menikah dengan seorang petani di luar keinginan mereka. Tapi dia menyesali keputusan itu setiap hari. Meski hidup dalam kemiskinan yang parah, dia takut untuk kembali dan meminta maaf kepada orang tuanya. Bertahun-tahun kemudian, anak-anaknya mengetahui kebenaran. Tucker dan Becky mengalami masa-masa sulit beberapa bulan terakhir ini. Panen di pertanian tidak menghasilkan apa-apa, dan sedikit yang mereka panen masuk ke pasar dengan harga yang murah. Mereka hampir tidak mampu membeli makanan lain dan bertahan hidup terutama dengan tanaman yang mereka tanam di ladang mereka. Lalu ada dua anak mereka yang membutuhkan pakaian dan biaya sekolah. Hujan tidak kunjung turun dan harapan mereka perlahan menghilang. Bagaimana mereka bisa melunasi pinjaman mereka atau bahkan melakukan pembayaran mobil? Ini semakin sulit setiap hari. Apa yang kita lakukan? Tanya Tucker pada suatu pagi ketika dia menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Pikiran yang sama telah terlintas di benak istrinya jutaan kali sebelumnya. Tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hal-hal yang kasar seperti itu dan mengkhawatirkan hal itu tidak membantu. Mereka bertahan seperti ini selama berbulan-bulan, dan Becky tergoda untuk menjual perhiasan yang disembunyikannya di kamar tidurnya. Namun beberapa kali dia menangkap dirinya sendiri sebelum dia melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Becky berasal dari keluarga kaya, bahkan keluarganya adalah salah satu yang terkaya di daerah itu. Tapi bagaimana dia menemukan dirinya di sini khawatir tentang membeli makanan dan pakaian untuk anak-anaknya? Cinta adalah apa yang membawanya ke sini. Bertahun-tahun yang lalu dia jatuh cinta dengan Tucker. Sejak awal dia tahu keluarga Tucker sedang berjuang secara finansial, tetapi hatinya mengejar cintanya, bukan uangnya. Orang tuanya telah mencoba membujuknya untuk tidak menikah dengan pria miskin, tetapi Becky bersikeras bahwa dia akan membuat semuanya berjalan baik untuknya dan Tucker, dan mereka akan memiliki kehidupan yang baik selama mereka saling mencintai. Melawan penilaian orang tuanya yang lebih baik, Becky kabur dan menikah dengan Tucker dan pindah ke sebuah rumah pertanian tidak jauh dari kota. Dia juga melakukan sesuatu yang dia sesali setiap hari. Dia mencuri kotak perhiasan keluarganya yang berisi perhiasan paling berharga milik keluarganya. Kalung mahal, gelang, anting-anting, kancing manset emas, dan bahkan cincin pusaka keluarga yang rencananya akan diwariskan ibunya kepadanya selama pernikahannya. Sudah bertahun-tahun dan dia menyesali keputusan itu setiap saat. Namun dia terlalu takut untuk kembali ke orang tuanya dan meminta maaf. Setiap hari dia bangun berharap dia bisa kembali ke masa lalu dan memilih jalan yang berbeda. Tetapi sudah bertahun-tahun dan sudah terlambat untuk membatalkan apa yang telah dia lakukan. Suatu hari putranya berlari ke arahnya sambil memegang kotak perhiasan. "Bu, apa ini?" katanya meletakkan kotak itu di atas meja di samping ibunya. Luke baru berusia 12 tahun, tapi dia tahu perhiasan itu mahal. "Luke, di mana kamu menemukan itu? Ambil kembali sekarang juga," dia berteriak.
Untuk sesaat Luke dapat melihat kemarahan di mata ibunya. Tetapi ketika dia mencoba menyelidiki lebih jauh, Becky semakin marah. Dia mengembalikan kotak tempat dia menemukannya dan tidak pernah membicarakannya lagi. 10 tahun kemudian, Tucker jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan setelah penguburannya, Luke pindah ke kota untuk memulai hidup baru untuk dirinya sendiri. Sayangnya dia mengalami beberapa masalah keuangan. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, Luke memutuskan cukup sudah. Dia akan kembali ke rumah dan meminta ibunya untuk membantunya. Kenapa aku harus bersusah payah saat ibu memiliki sekolah penuh perhiasan mahal? Dia bertanya-tanya. Dia tiba di rumah keesokan harinya, siap menghadapi ibunya tentang kotak perhiasan itu. Namun saat disinggung, adiknya Amanda yang masih tinggal di rumah langsung melompat. "Kotak perhiasan apa?" dia bertanya. Matanya terbuka lebar dengan rasa ingin tahu. "Mom menyimpan sebuah kotak berisi perhiasan mahal di kamar tidurnya," kata Luke menatap ibunya dengan penuh harap. "Tidak ada lagi yang akan dikatakan tentang kotak di rumah ini," kata Becky dengan tenang. "Tapi ibu," pinta Luke, "aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah usaha yang sia-sia." Dan Luke serta adik perempuannya pergi ke kamar tidur mereka selama 1 tahun lagi. Tidak ada yang berbicara tentang kotak itu. Setahun kemudian Becky meninggal mendadak dan setelah pemakamannya, Luke dan Amanda mengetahui bahwa mereka akan mewarisi semua milik orang tua mereka, termasuk tanah pertanian dan rumah mereka. Semuanya kecuali kotak perhiasan. Menurut pengacara, Luke dan Amanda akan membawa kotak itu ke pasangan lansia yang tinggal di kota. Amanda dan Luke belum pernah mendengar tentang courtesans dan bertanya-tanya mengapa ibu mereka ingin perhiasan itu diberikan kepada mereka. Beberapa minggu setelah penguburan ibu mereka, Luke dan Amanda pergi ke kota untuk membawa kotak itu ke courtesans dan disambut oleh seorang kepala pelayan di situ. Mereka disambut dengan hangat dan begitu masuk mau tidak mau memperhatikan gaya hidup mewah pemiliknya. Segala sesuatu di rumah tampak mahal. "Mengapa ibu kami meminta kami untuk membawakan kotak itu kepada orang-orang kaya ini? Kami seharusnya bisa memanfaatkannya dengan lebih baik," Amanda bergumam pelan. Kepada pelayan mengantar mereka ke ruang belakang tempat mereka bertemu dengan pasangan lansia yang sedang bersantai dan menyeruput jus buah segar. "Halo Tuan dan Nyonya Curtis, saya Luke dan ini adik saya Amanda," kata Luke sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Selamat datang di rumah kami, Luke dan Ananda," jawab Tuan Curtis, menunjukkan kepada mereka tempat duduk yang kosong. Setelah berbasa-basi, Luke menjelaskan mengapa mereka ada di sana dan menyerahkan kotak perhiasan itu kepada Tuan Curtis. Pasangan lansia itu sangat gembira. Sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali mereka melihat kotak yang menyimpan begitu banyak kenangan bagi mereka. Tiba-tiba Nyonya Curtis menatap Luke, lalu Amanda dan bertanya, "Kamu tahu siapa kami?" "Tidak, Bu. Ibu kami hanya menginstruksikan kami untuk membawa kotak itu ke sini dengan catatan yang dia tinggalkan sebelum dia meninggal." Amanda menjelaskan bahwa ibu mereka telah mencari cara untuk meminta maaf selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah melakukannya. Pasangan lansia itu saling menatap sejenak sebelum Tuan Curtis berbicara. "Dia seharusnya datang kepada kami. Kami adalah orang tuanya. Kami turut berduka cita atas kehilangan ini, tetapi Becky adalah putri kami. Kamu adalah cucu kami," tambah Nyonya Curtis. Luke dan Amanda tidak bisa mempercayainya. Apa maksud Anda?" Mereka menjawab serempak. "Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang Anda."
Tuan dan Nyonya Curtis menjelaskan bagaimana Becky menjadi terasing dan mereka bertahun-tahun yang lalu, dan hal itu mulai masuk akal bagi mereka. Setelah berbicara selama berjam-jam, pasangan tua itu meminta maaf karena tidak pernah menghubungi keluarga mereka, tetapi mengatakan mereka akan berbaikan dengan menyambut mereka untuk tinggal di rumah besar mereka. Lagi pula itu terlalu besar untuk pasangan tua. Luke dan Amanda akhirnya akan menjalani kehidupan yang ditolak ibu mereka selama bertahun-tahun. Itu adalah hari terbaik dalam hidup mereka, dan mereka tinggal di rumah kakek nenek mereka dengan bahagia untuk waktu yang lama. Mereka juga menjadi bagian dari bisnis keluarga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Itu selalu yang terbaik untuk mengakui kesalahan dan mencari pengampunan sebelum terlambat. Becky menjalani seluruh hidupnya dengan takut untuk meminta maaf kepada orang tuanya, dan akibatnya mereka hidup dalam kemiskinan. Kebenaran akan selalu membebaskanmu. Andai saja Becky mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya, anak-anaknya akan menjalin hubungan dengan kakek nenek mereka sebelumnya.